Halo semua, kita seneng banget ada banyak yang tune in di Worship and Words. Bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya, welcome to Worship and Words. Malam ini akan menjadi malam yang spesial untuk kita semua, karena malam ini kita akan connect dengan Tuhan kita. Dan kalau Anda punya permohonan doa, ada pergumulan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa tulis di kolom komen, supaya tim doa di tempat ini, di AUC, kita bisa sama-sama mendoakan, ada terobosan dan kita sama-sama dimenangkan oleh Tuhan. Malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita membuka hati kita untuk bisa connect lagi dengan hadirat Tuhan, untuk dengan Bapa kita. Thank you God, thank you Jesus. Kami datang ya Tuhan, kami percaya Engkau akan melawat setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya jiwa kami tenang di hadirat-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you God. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Dimanapun kita berada saat ini, mari angkat tangan kita dan katakan, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you God. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Dimanapun kita berada saat ini, mari angkat tangan kita dan katakan, mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Thank you Jesus, thank you God. Engkau bersamaku, Engkau di dalamku. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Thank you Jesus. Thank you God. Hallelujah. Thank you Jesus. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati malam hari ini ya Bapa. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami yakin Kau di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak. Mari dengan mengangkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhi. Buka hatimu malam hari ini. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Biarkan hati kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami tersungkur ya Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari dengan mengangkat tangan kita, hadirat-Mu memenuhi. Buka hatimu malam hari ini, biarkan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Biarkan hati kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami tersungkur ya Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari semuanya, dimanapun kita berada malam hari ini, apapun kondisi kita sekali lagi, buka hati kita malam hari ini. Sembah Tuhan, haleluya. Hati kami merindukan-Mu, jiwa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya.
Sembah Tuhan. Responi dia. Responi dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Syaralah yang dikaruniai dengan bahasa roh, mari berdoa dengan bahasa roh. Yang dikaruniai dengan bahasa roh, mari kita berdoa dengan bahasa roh. Yang lainnya, kalau Anda nggak tahu harus ngomong apa, ucapkan haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, ya lama-lama sekira lama Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hadirat-Mu indah, hadirat-Mu menenangkan. Shikira-la-la-la, shikira-la-la-la, Gloria-la-la-la, shikira-la-la-la, Hallelujah. Hallelujah. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Thank you, God. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah
sini. Berkaryalah, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu. Tuhan hadir, mari angkat tangan kita. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu, bertatalah di hati kami. Oh, oh, oh. Hadirat-Mu ya Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kebaikan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Yesus. Oh, Tuhan hadir di rumah ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh, berkaryalah Roh-Mu di sini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
selalu ada di dalam-Mu. Yes, God. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kalau itu Anda percaya, nyanyikan dari hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Iman kami bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Oh Tuhan, kami terima sekarang. Kemenangan, kelegaan, kedamaian dari-Mu Tuhan. Kemenangan Kau berikan, kemenangan Kau sediakan untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kemenangan darimu, oh Tuhan, kami terima sekarang. Kemenangan, kelegaan, kedamaian darimu Tuhan. Kemenangan kau berikan, kemenangan kau sediakan untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan Tuhan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat malam hari ini Tuhan, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi semuanya, dari hatimu katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sang musuhku tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Yes God, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam kuasamu, kuasamu sungguh tak terbatas.
semuanya. Dengan iman kita, dengan hati kita, nyanyikan ini. Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Yes God, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak terbaik untuk Yesus kita dimanapun kita berada malam hari ini. Haleluya. Selamat jumpa keluarga AOC dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan menaikkan doa petition kita kepada Tuhan bagi keluarga kita dan teman-teman kita yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan dan menyerahkan, merendahkan diri kita kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Bapa yang mencintai kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berdoa bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan. Kami tidak mohon agar hidup ini menjadi mudah, tetapi justru mohon kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sanggup mengatasi semua pergumulan yang kami hadapi sebagai pemenang di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kami hadapi, pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di situ kami aman sejahtera karena Tuhan adalah pelindung kami. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kami mampu menghadapi apapun dan tantangan apapun yang harus kami lewati. Terima kasih untuk berkat kasih sayang Tuhan bagi anak-anak-Mu dan janji-janji-Mu yang Tuhan tidak akan lupakan, bahkan Tuhan tidak akan lalai menepati janji-Mu. Untuk itu biarlah kami hidup dengan penuh syukur di hadapan-Mu. Semua yang kami hadapi ini, kami letakkan di bawah kayu salib-Mu. Di situ kami akan pergi dengan penuh kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sekian lamanya, dan Tuhan akan terus menjadi penjaga kami dan pelindung kami. Janji-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih anugerah-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami, sampai pada akhir hayat kami. Dan Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus ini akan membimbing kami sampai kepada garis akhir dengan selamat. Untuk itu kami bersyukur di dalam tangan Tuhan kami aman sejahtera. Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menghadapi situasi dalam kehidupan pada saat kita
tidak tahu bagaimana kita menghadapinya. Tuhan memberikan kepada kita penyertaan-Nya. Namun demikian ada waktunya kita menghadapi situasi di mana kita tidak mampu mengambil keputusan dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Ada yang harus kita lakukan pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan kita akan menjawab pertanyaan ini pada pelajaran hari ini. Kadangkala kita menghadapi keputusan yang sulit, arah yang kita tempuh tidak mempunyai tujuan akhir. Dalam situasi seperti ini, kita berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus berbuat apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Betapapun pandai atau hebatnya seseorang, dia juga pasti akan memiliki kelemahan dan mengalami kesulitan. Semampu-mampunya orang, akan ada waktunya di mana orang itu butuh bantuan. Sekaya-kayanya orang, ada waktunya kekayaan itu akan lenyap. Sekuat-kuatnya orang, ada waktunya di mana kekuatannya tidak mampu untuk menolong dirinya. Pada saat kita merasa tidak berdaya dan berhadapan dengan situasi hidup yang sulit, seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Mengambil keputusan yang salah, akibatnya fatal. Keputusan yang salah mengakibatkan hidup kita menjadi macet. Maju gak bisa, mundur gak berani. Lalu apa yang harus kita perbuat pada saat kita berada dalam keadaan yang seperti ini? Ada beberapa petunjuk praktis Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 6-10 mengatakan demikian. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terjemahan yang lain mengatakan karena itu rendahkanlah hatimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Sadari bahwa ada Tuhan yang penuh kuasa. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ingat, ada Allah yang penuh kuasa. Allah yang penuh kuasa ini peduli dengan keadaanmu. Ingat, ada Allah yang besar, lebih besar dari masalahmu yang kamu hadapi. Singkirkan semua kesombongan dan rasa benar di mata sendiri. Sadarilah bahwa Tuhan yang berkuasa itu memegang peran dalam hidupmu. Dia tidak akan meninggalkan kamu dan dia akan meninggikan kamu justru pada waktunya. Pada waktunya, waktu Tuhan itu memang bukan waktu kita. Jalan Tuhan memang bukan jalan kita. Sebab itu ada yang mengatakan nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu tepat waktu. Pada waktunya Tuhan akan menempatkan kita pada tempat yang mulia di dalam melayani Dia. Saat ini Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk ditempatkan pada tempat pelayanan yang mulia ini. Izinkan Tuhan mempersiapkan dirimu untuk ditempatkan di tempat pelayanan yang mulia ini. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu. Lepaskan kekhawatiranmu. Kekhawatiran tidak perlu dipertahankan. Kekhawatiran harus dilepaskan, ditinggalkan. Kekhawatiran jangan diopeni,
jangan dipelihara. Lepaskan semua khawatirmu. Serahkan atau buang atau lempar semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat di mana kita bisa melepaskan semua dan menanggalkan semua kekhawatiran kita. Keluarga kita bukan tempat untuk melepaskan kekhawatiran. Keluarga kita bisa capek mendengarkan keluhan kita. Mereka sudah hafal dengan keluhan-keluhan kita. Mereka bosan dikuliahi tentang kekhawatiranmu. Teman kita juga tidak mampu. Mereka juga punya beban kekhawatiran dan beban mereka sendiri. Kita semua punya keluhan. Kita semua punya beban. Orang lain sekedar memberi kepada kita nasihat yang kosong. Ya Tuhan tolong ya. Ya nanti aku berdoa buat kamu. Ya sabar, Tuhan pasti akan buka jalan. Kita perlu belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dialah yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Dan Tuhan mencintai kita dengan kasih yang sangat dalam. Tuhan tidak hanya mengetahui atau peduli dengan keadaan kita, tapi Dia punya kuasa untuk menolong kita dalam keadaan kita yang sangat sulit ini. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sudah lama kita tidak menyanyikan lagu Ku tahu Dia pelihara saya. Dengan cinta dan rahmat-Nya, hidupku sekarang bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua kekhawatiran. Ku tahu Tuhan adalah penjaga saya. Tuhan yang memelihara kita. Sebab kita menjadi objek kasih dan rahmat Tuhan. Waspada, ayat ini mengatakan dalam menghadapi keadaan di mana kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Waspada dan berjaga-jagalah. Musuhmu itu iblis, berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Waspada artinya berpikir benar. Pikiranmu harus dijaga. Jangan sampai tersesat di hutan belukar ketakutan atau kekhawatiran. Pakai pikiran yang sehat. Gunakan pikiran yang seimbang. Pikiran yang balance. Pikiran kita harus didisiplin. Jangan berpikir ngawur. Berjaga-jagalah. Bersiap sedia. Siap-siap. Artinya hidup dengan hati-hati. Jangan ketiduran. Orang yang suka ngantuk biasanya sakit atau kurang gizi. Atau punya tujuan yang tidak menentu. Berjaga-jagalah. Musuhmu si iblis. Ternyata kita ini punya musuh. Dan iblis itu adalah musuh kita. Kita tidak perlu mencari iblis. Oleh karena musuhmu si iblis itu yang mondar-mandir mencari mangsa. Si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Iblis tidak perlu dicari. Dia justru yang cari mangsa. Jangan menjadi mangsa iblis. Nah, ayat ini selanjutnya menasehatkan kita agar kita melawan iblis. Lawanlah iblis. Berdirilah teguh dalam imanmu, karena kamu tahu bahwa seluruh dunia, saudara-saudara seimanmu juga menanggung penderitaan yang kamu alami. Tolak suara iblis yang menimbulkan curiga dan kekhawatiran. Lawan iblis. Bila kita punya persiapan untuk melawan iblis,
iblis tidak akan berhasil memangsa kita. Persiapkan dirimu untuk melawan iblis. Yakobus 4 ayat ke-7 mengatakan, karena itu serahkanlah dirimu kepada Allah, lawanlah setan, maka dia akan lari dari kamu. Kita bisa melawan iblis dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ugal-ugalan menganggap seolah-olah kita bisa mengatasi serangan iblis. Jangan ajak setan berdiskusi. Jangan tukar pikiran dengan iblis. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Baru kamu bisa berhasil melawan setan dan iblis di dunia ini. Hidup berserah kepada Tuhan sama dengan hidup iman yang teguh dan tidak bisa dikalahkan oleh serangan iblis. Di seluruh dunia, saudara-saudara seimanmu juga menanggung penderitaan yang kamu alami. Ternyata penderitaanmu itu tidak unik. Penderitaanmu juga dialami oleh saudara-saudaramu seiman di seluruh dunia. Kamu bukan satu-satunya yang menderita. Kamu tidak sendirian menderita. Ada yang bertanya, kok hanya aku ya yang menderita ya? Kok hanya aku ya yang sakit-sakitan? Kok aneh ya, orang lain enak hidupnya, tapi aku kok menderita. Penderitaan dialami oleh semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Ini adalah pernyataan Alkitab. Saudara-saudaramu seiman juga menanggung penderitaan yang kamu alami. Dan setelah kamu menderita untuk sementara, Tuhan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal dalam Kristus akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan membangun kamu. Kita semua akan menderita untuk sementara waktu. Penderitaan itu bukan untuk selamanya. Penderitaan itu hanya untuk sementara waktu. Penderitaanmu akan berakhir. Kamu tidak akan menderita terus. Hal ini memberi kita pengharapan dan penghiburan. Ada Allah yang memanggil kita. Allah sumber segala anugerah. Allah memanggil kita untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Dengarkan, yang telah memanggil kamu untuk masuk ke dalam kemuliaannya itu adalah Allah sendiri. Tuhan yang memanggil kamu adalah Tuhan yang mencintaimu. Tuhan yang memanggil kita untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Kristus. Tuhan tidak memanggil kita untuk kehilangan jalan. Tuhan tidak memanggil kita untuk terus hidup dalam kecemasan. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam kemacetan. Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dengarkan panggilan Tuhan. Dengarkan panggilannya. Tanggapi panggilan Tuhan dengan iman. Selanjutnya ayat ini mengatakan Allah akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan membangun kamu. Allah akan memulihkan kamu. Apa yang telah dicuri oleh setan dan iblis akan dipulihkan oleh Allah. Mengembalikan apa yang telah hilang dari dirimu. Entah engkau telah kehilangan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan, ketenangan hatimu sudah hilang. Tuhan sanggup memulihkan itu. Tuhan sanggup mengembalikan kita pada posisi yang semula yang telah hilang akibat oleh dosa dan serangan iblis. Kita tidak akan terus-menerus hidup dalam kecemasan. Walaupun kita tidak melihat atau merasakannya. Roma 8 ayat ke-28 mengatakan Allah bekerja dalam hidup kita untuk menghasilkan apa yang terbaik di dalam hidup kita. God is at work.
bringing about all possible good on your behalf because you love Him. Allah akan meneguhkan posisimu di dalam Kristus sebagai orang yang telah ditebus dan yang telah dibenarkan. Tuhan memberi substansi penebusan kita di dalam Yesus Kristus. Kita perlu menyadari identitas kita di dalam Yesus Kristus. Kita bukan orang yang diterlantarkan. Ada Tuhan yang memperdulikan kita. Ada Tuhan yang sayang kita. Ada Tuhan yang meneguhkan kita. Selanjutnya ayat mengatakan Allah menguatkan. Tuhan bukan membuat kita untuk menjadi orang yang lemah. Tuhan justru membuat kita bertambah-tambah dan kuat di dalam iman. Tuhan membuat kita lebih kuat dan efektif dalam hidup percaya kepadanya. Dan Tuhan membangun kita. Tuhan menempatkan kita pada posisi yang tidak dapat diganggu gugat. Ingat, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang membangun. God is the one who established you. Bukan kita tapi Tuhan. Allah akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan membangun kamu. Bagi Dialah kuasa untuk selama-lamanya. Ada beberapa pelajaran praktis yang kita dapat pelajari dalam membahas masalah ini. Pelajaran yang pertama ialah sabar atau tenang. Ibrani 10 ayat yang ke-35, karena itu janganlah kamu membuang keyakinanmu, karena keyakinanmu itu mendatangkan pahala yang besar. Sebab kamu membutuhkan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kamu mendapatkan apa yang dijanjikannya. Jadi terjemahan sederhana Indonesia, tetaplah berani dan janganlah ada siapapun di antara kalian yang melepaskan keyakinan kepada Yesus Kristus yang sudah sekian kalian pegang teguh sampai sekarang. Karena keyakinanmu itu akan menghasilkan upah yang besar. Yang penting bagi kita sekarang adalah tetap sabar dalam kesusahan, supaya kita tetap melakukan kehendak Allah. Dengan demikian kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang penting itu apa? Ayat ini, tetap sabar dalam menanggung beban. Tetap sabar dalam menghadapi masalah yang sulit. Karena Allah janji dan Dia akan menepati janji-janjinya. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa terjebak dalam mengambil keputusan dan tindakan tanpa pertimbangan. Sebab itu tetaplah sabar. Jangan gusur. Jangan tergesa-gesa. Kebudayaan nyerobot saya masih lihat di negara ini. Ini adalah kebiasaan orang yang tidak sabar menunggu. Sabar menunggu. Sabar itu subur. Tapi orang tidak sabar akhirnya akan masuk ke kubur lebih dahulu dari waktu yang ditentukan. Kalau cepat masuk kubur masih tidak apa-apa. Tapi kalau babak belur dulu sebelum masuk kubur itu kepalang. Yang penting bagi kita sekarang adalah tetap sabar dalam kesusahan, supaya kita tetap melakukan kehendak Allah. Dengan demikian kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah kepada kita. Jangan gugup mengambil keputusan. Wah, aku sudah umur 35, aku harus cepat-cepat cari suami. Asal laki ya sudah, atau asal perempuan ya itu jodohmu. Aduh, tahu-tahu aku sudah umur 55, bentar lagi gak ada yang kasih aku pekerjaan. Pekerjaan yang halal atau tidak halal pun mau. Mengendarakan mobil di jalanan sepi,
gak sabar. Lampu merah diterjang terus. Katanya kan gak ada polisi. Dia lupa ada kamera yang merekam. Sabar adalah kemampuan untuk menerima delay tanpa merasa terganggu. Menerima delay tanpa merasa terganggu. Ayat apa yang kamu inginkan sedang didelay, ditunda. Pepatah bahasa Inggris mengatakan, it's annoying when I can't get my way right now. Orang sabar tidak gelisah pada saat menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Tidak cemas ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tidak bingung pada saat menghadapi gangguan atau orang yang menjengkelkan kita. Orang yang sabar adalah orang yang mantap. Orang yang sabar adalah orang yang stabil. Orang yang sabar adalah orang yang steady. Orang yang sabar bukan orang yang quick temper, tetapi even temper. Sabar dalam mengambil keputusan yang bisa merubah arah kehidupanmu secara drastis. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Biarlah kepastian ini memberikan ketabahan dan hasil yang penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tidak kekurangan apa-apa. Banyak orang yang merasa kekurangan. Kurang apa? Kurang heboh, kurang kaya, kurang banyak, kurang muda, kurang gaya, kurang berani, kurang gila. Kekurangan membuat kita sabar dan berjiwa besar. Jiwa besar dibutuhkan untuk menjalani hidup di dalam dunia yang serba sulit ini. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada. Kekurangan adalah tempat latihan penguasaan diri. Kekurangan membuat kita yakin bahwa mujizat Tuhan itu ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan menghendaki kita belajar bersabar. Sabar, bahasa berburu artinya menunggu lama sebelum melepaskan tembakan. Secara aktif menunggu, memastikan semua perlengkapanmu itu siap, memiliki fokus yang jelas, waspada selalu, sabar tapi jangan ketiduran. Pemburu yang sabar itu mendapatkan banyak makanan yang bisa disimpan untuk keluarganya. Terus berdoa. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah. Ajukanlah permintaanmu itu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dan mengucap syukur. Banyak orang yang gagal berdoa, mereka hidup penuh dengan kekhawatiran sambil melakukan keputusan yang mendesak. Sudah jelas kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Orang lain juga tidak tahu. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan diulang-ulangi. Wah berat, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Doa tidak perlu dijadwal. Doa itu seperti bernafas. Menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Demikianlah halnya dengan doa. Menampung berkat kehidupan dari Tuhan. Menyerahkan semua beban berat kepada Tuhan. Sama halnya dengan bernapas. Kita perlu berhenti bernapas kalau kita mau mati. Tapi kalau mau hidup, kita akan terus bernapas. Prinsip doa ialah minta kepada Tuhan. Matius 7:7, mintalah dan hal ini akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuk pintu, hal ini akan dibukakan bagimu.
Sampai sekarang Tuhan berkata, kamu belum pernah meminta apapun dengan namaku. Mintalah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua, dengarlah suara Tuhan. Yohanes 10 mengatakan, baginya penjaga pintu membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dia memanggil domba-dombanya sendiri dengan nama mereka dan menentukan mereka, menuntun mereka keluar. Domba-domba mendengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Sambil kita berdoa, kita mendengarkan suara Tuhan. Mengenal suara Tuhan artinya mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, taat pada suara dan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu dirimu sendiri. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dengarkan suara dan bimbingan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mendorong kita untuk menjadi pelaku firman, bukan penipu diri. The greatest deception is self-deception. Jadilah pelaku firman. Orang yang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Yohanes 14:23, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Pegang firman Tuhan, jangan biarkan sekedar lewat. Jadikan firman harta dalam hatimu. Renungkan firman Tuhan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupanmu. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jadilah pelaksa firman. Melaksanakan firman adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Badai apapun boleh datang melanda, tapi bila kita mendasarkan hidup kita di atas firman Tuhan, rumahmu tidak akan roboh. Kemudian yang terakhir, nantikan waktunya Tuhan. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan, kekuatannya lah yang akan meneguhkan hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan terpengaruh dengan keadaan dan kondisi situasimu. Berharaplah kepada Tuhan. Yakin Tuhan itu mendengarkan dan menantikan waktunya Tuhan. Dia akan berkarya indah pada waktunya. Mari pada akhirnya kita akan melihat dan membuka hati kita dengan hidup yang penuh dengan pengharapan. Efesus pasal 1 ayat 15-19 ini menjadi doa penutup kami bersama pada saat ini. Oleh sebab itu, sejak aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan kasihmu kepada semua orang kudus, aku tidak henti-hentinya mengucap syukur untukmu saat aku mengingat kamu dalam doa-doaku. Tuhan, aku berdoa agar Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus Bapa dari kemuliaan memberimu roh hikmat dan menyatakan dalam pengetahuan akan Dia. Aku berdoa supaya mata hatimu diterangi sehingga kamu dapat mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, kekayaan yang terkandung dalam warisannya yang mulia bagi orang-orang kudus, dan kekuatan besar yang tidak terukur bagi orang yang percaya, sebagaimana ditunjukkan dalam kemahabesaraan kekuatannya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberikan kepada kami firman yang hidup, yang dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkannya, sehingga kami dapat dibangun di dalam iman, menjadi teguh di dalam Tuhan. Pada saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar dan jawaban bagi semua pertanyaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.